Ya bewong kana-kana mak mutah ya kon geprek chicken. Gusti wong kene barang mutah iku tumis kangkung. Tumis kangkung. Sing kelima sing arep dikelati kenal siaret pas waktu dinten kiamat biru liwat lidaet sing durhaka ning wong tua roro bakal dikelati kenal siares abdi lat urip-urip ning jero weteng sihat. Saya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat saudara Angga yang telah membawakan sebuah ceramah yang begitu luar biasa dengan pembawaan santuy dengan berjudul tadi hari kiamat si Haris ya, gila awas loh. Oke, acara selanjutnya itu lomba sholawat. Lomba sholawat yaitu dari kelompok Umar dipesertai oleh Cynthia, Yati, dan Dila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dalam
Waalaikumsalam. Ah, tuh. Terima kasih buat saudari Cynthia dan Yati yang telah melantunkan gema solawatnya. Dan ke cara selanjutnya yaitu lomba tilawah atau lomba mengaji. Kita panggilkan saudari Sunyana. Oh, nyari sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ding, duduk sini, Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu' wal bahril masjur inna rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu syayra sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Terima kasih buat Kak Sunyana yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari perlombaan pidato. Marilah kita panggilkan Saudara Aldi bin Bapak Pengki dari Pelumasan. Aldi bin Bapak Pengki dari Pelumasan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada guru kita semua, yakni Bapak Haji Abdullah. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para hijab. Yang saya hormati kepada Bapak RT, Bapak RW. Yang saya hormati Dewan Juri dan khususnya Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini yang sederhana memperingati milad ke-1 tahun Majelis Taklim Majruatul Iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minad dzulumati ilan nur. Saya berdiri di sini akan menyampaikan satu kata atau dua kata tentang Islam. Apa sih Islam itu, Pak Bu? Islam adalah agama tauhid. Maka iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Pencipta ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya Dia saja berhak disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Adu'ahumal ibadatu, doa itu ibadah. Sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara Aldi. Aldi ini di Majelis Majruatul Iman ini baru 2 minggu ibu bapak, tapi belajar benar-benar digembleng oleh kita-kita dan dididik benar-benar. Dan alhamdulillah tadi sudah melihat gimana menurut pendapat ibu dan bapak. Langsung ke peserta selanjutnya, yaitu lomba sholawat. Kita panggilkan saudara Aril dari Pagedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi
Wafi junubi fa'inaka mufirulandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadenge betul. Cintu. Terima kasih buat Ariel, saudara Ariel. Dan lanjut ke peserta selanjutnya yaitu lomba pidato. Kita panggilkan saudari Manda dari Pelumasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, ustadz wal ustazah, yang saya hormati Bapak Haji Abdullah selaku guru kita sekaligus pemimpin Majelis Ta'lim Majruhatul Iman, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat beserta jajarannya, yang saya hormati para dewan juri, dan tidak ketinggalan pula bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan tak terhitung nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar sehingga Allah jadikan wanita terlihat cantik, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman para lelaki semakin tipis sehingga membuat dompet menipis. Betul. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah. Semakin hari semakin terlihat perkembangan teknologi dan gaya hidup seluruh manusia di dunia. Tapi kebanyakan mereka semua tidak menyadari bahwa semua hal itu merupakan tanda-tanda bahwa telah dekatnya umat manusia pada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Shadaqallahul azim. Nah, seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut, bahwa hari kiamat merupakan hari di mana akan terjadi bencana yang mengerikan, yang akan menghancurkan seluruh isi bumi dan mematikan seluruh umat. Tentu semua itu akan terjadi walaupun kita semua tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Dekatnya hari kiamat ditandai oleh beberapa hal. Tanda-tanda hari kiamat yang paling jelas terlihat, semakin banyaknya persaingan teknologi di seluruh dunia ini, semakin mewahnya gaya hidup manusia, semakin banyaknya pemuda-pemuda terjerumus pada kemaksiatan, bencana di mana-mana. Dan pernahkah kalian semua saja hari berlalu? Semua itulah tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sugro. Hadirin rahimakumullah. Setelah kejadian-kejadian terjadi, tentu pula akan terjadi bencana yang lebih besar lagi yang akan mampu menghancurkan seluruh isi bumi. Tanda-tanda yang akan terjadi menjelang hari kiamat nanti adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, ditiupkannya sangkakala pertama sebagai pertanda bahwa telah dekatnya hari kiamat. Lalu munculnya Dajjal yang akan menghasut seluruh manusia agar mau mengikutinya. Dan tentu orang yang akan ikut dengan Dajjal akan terjerumus ke dalam neraka. Kemudian diturunkannya Nabi Isa alaihi salam sebagai penyelamat umat Islam di hari akhir. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj, dan akan terjadi bencana yang lebih besar dan akan meluluhlantahkan bumi menjadi hamparan yang luas dengan isi yang hancur lebur. Kemudian setelah seluruh umat manusia mati dan bumi hancur, akan ditiupkannya sangkakala kedua. Untuk apa? Untuk membangkitkan seluruh umat manusia dari kematiannya. Pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dengan telah remuknya seluruh tulang belulang, ada juga yang didemuk, dan ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan bersih lagi bercahaya. Itu semua tergantung amal perbuatan kita di dunia. Seluruh manusia pada saat itu akan dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Seluruh manusia kemudian dibangkitkan dan akan diperhitungkan amal perbuatannya di dunia. Allah berfirman, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'u mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tadlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat, timbangan yang adil pada hari kiamat. Pada hari itu tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun dengan dikurangi pahala kebaikannya atau ditambahkan dosa keburukannya. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi, kami akan menambahkannya, yaitu pahalanya. Dan cukuplah kami jadi penghisab segala sesuatu, yakni yang menghitungnya. Dan setelah melewati beberapa tahap, pada akhirnya manusia akan menerima balasan. Manusia akan melewati jembatan di atas neraka yang menghubungkan mereka ke surga. Mereka yang melewati syirat tersebut akan melewatinya dengan berbagai cara. Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, ada juga yang sampai terngesot-ngesot sesuai amal mereka. Orang yang memiliki amal ibadahnya baik di dunia akan mendapat ganjaran surga, yaitu tempat yang sangat nikmat. Dan jika orang yang
di dunianya selalu berbuat maksiat akan dijatuhkan ke dalam neraka, yaitu yang sangat pedih siksaannya. Untuk itulah Pak Bu, marilah kita lakukan amal kebaikan di dunia. Lakukanlah kewajiban kita, berbaktilah kepada orang tua, dan jauhilah perbuatan maksiat yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Semoga kita semua termasuk orang yang penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bah. Mau na lah masuk mau. Ya, terima kasih untuk saudari Manda. Punten Bu, Pak, MC-nya pergantian dulu ya, lagi hajat mubeng juga MC si ini. Pengen ngepus deh. Jadi pergantian dikit. Ya Ibu Bapak, takut haus, sudah disediakan air minumnya di depan. Dan untuk lomba selanjutnya yaitu lomba sholawat yang akan mentas atau berdiri di atas panggung kebahagiaan ini. Mari kita panggil bersama-sama, yaitu saudari Asmanah, putri almarhum Bapak Asmi dari Kampung Pagedangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, anak yatim. Loh. Butuh nete taat tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk saudari Asmanah. Lanjut ke lomba pidato, karena lomba mengaji sudah selesai, sudah berkantas semua, dan ini lomba pidato. Lomba pidato atau ceramah yang selanjutnya yang akan disampaikan ini adalah calon ustazah ya, insya Allah.
doakan dan datang dari jauh-jauh dari Amerika kayaknya. Kita sambut bareng-bareng yaitu Saudari Ayu Lestari bin Bapak Ahmad atau Aplek gitu panggilan akrabnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para ustadz, yang saya muliakan Bapak Ustadz Haji Abdullah selaku guru kami di Majelis Taklim Majru'atul Iman ini. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dewan juri, serta tidak ketinggalan pula teman-teman santriwan dan santriwati yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat sampai tak terhitung jumlahnya. Salawat beriringkan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada Sang Pangeran Padang Pasir yang tak pernah getir, Sang Pembawa amanat yang tak pernah hianat, dan Sang Pembawa risalah yang tak pernah salah, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di Milad Majelis Taklim Majru'atul Iman ini, semoga kita santriwan dan santriwati lebih bersemangat lagi dalam belajarnya dan selalu diistiqomahkan dalam belajarnya, sehingga insya Allah kelak kita akan bisa mencapai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Semua orang pasti menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti hingga nanti kita hidup di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang dapat kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kesuksesan dapat kita raih dengan kesungguhan dan kerja keras. Kita tidak boleh menyerah sebelum mencoba. Terkadang kita harus merasakan apa yang kita benci hanya untuk bisa mendapatkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu tidak ada yang instan. Ada sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, artinya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesuksesan kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kalau kita tidak bekerja keras.
Ketika kita bermimpi, ada dua hal yang dapat kita pilih. Yang pertama, melanjutkan tidur untuk terus bermimpi, dan yang kedua, bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, otomatis ya ketika ingin tujuan kita tercapai, kita harus bangun, kita harus kejar mimpi tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, pantang menyerah, perbanyak doa, dan ingat satu hal, jaga sholat. Karena apa? Karena ketika sholat sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah sukses akan menjadi kepastian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita semua ketahui hadirin, bahwa orang yang sukses bukan hanya orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih, orang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai apa yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menjadi yang terdepan adalah mulai dari sekarang. Kita tidak bisa hanya menunggu dengan masa depan. Orang yang gagal disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, orang yang berpikir tapi tidak bertindak, dan yang kedua, orang yang bertindak tapi tidak berpikir. Nah, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena apa? Karena supaya tujuan kita bisa tercapai dengan baik dan benar. Maka dari itu, kita juga harus bisa belajar dari sebuah kesalahan. Karena bagaimanapun juga, kesalahan adalah guru terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan pernah menyerah dalam menggapai tujuan kita. Walaupun kita harus terbentur, tapi kita tidak boleh mundur. Ada sebuah mahfuzat yang berbunyi, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tiada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Maka dari itu, kita jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari saat ini. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Saudari Ayu yang luar biasa, Bu, Pak, cara penyampaiannya. Dan masih banyak lagi penceramah atau calon mubalik dan mubaligah ya di Kelurahan Pabuaran ini, insya Allah, karena program kami di sini mengkaderisasi pemuda-pemudi yang Islami yang mampu berbicara di depan orang banyak, karena mental itu sangat perlu, Bu. Baik, ke lomba selanjutnya yaitu lomba selawat. Ini pesertanya juga jauh-jauh ngoncelang ya, melaku lewat sawah juga. Anaknya pada ngejaluk balik. Kita sambut bareng-bareng dari kelompok Abu Bakar yang terdiri yaitu Umaroh dan Pika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Abang Pendang siap. Duplak Bang Wildan. Pengen. Anak kami. Di mana? Kanim. Anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalama fi amani saykhuna Allahu rabbi irhamna fi ruhina ya rabbana. Ma'asalama fi amani
والأطفال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأطفال السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak perangkat rumah tangga. Ya, terima kasih untuk kelompok Abu Bakar. Dan selanjutnya ini dia yang ditunggu-tunggu mubalik kita. Ya, insya Allah ini juga tidak kalah dengan yang sebelum-sebelumnya seperti Angga, Adit dan DKK. Ini juga lebih mantap betul pokoknya mah. Yaitu kita sambut bareng-bareng lomba pidato yang akan disampaikan oleh saudara Alpin bin Bapak Sunardi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ding, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahi ajmain. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasakhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alimil ulama, para asatid, para kiai, para hijaz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, al-mukarram dewan juri, al-mukarram Bapak Ustadz Haji Abdullah selaku pimpinan majelis taklim Majra'atul Iman, al-mukarram wabil khusus ketua DKM Masjid Baitur Rahman, al-mukarram Bapak RT, RW serta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, pemuda dan pemudi yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sudah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam, sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka acara milad Majelis Taklim Majra'atul Iman yang ke-1 tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa curah limpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minatul ilan nur. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Ilmu pengetahuan umum itu harus kita cari, karena tak ada seorang pun yang lahir di dunia sudah dalam keadaan pandai. Tanpa punya ilmu, meskilah ia menjadi orang yang sangat bodoh. Menuntut ilmu itu tidak terbatas umur sekian sampai sekian, akan tetapi menuntut ilmu itu sejak kecil sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Belajar semenjak kecil, maka ilmu yang kita peroleh tidak mudah akan terlupakan. Ilmu itu dapat ditempuh melalui 5 syarat, yaitu cerdas, sungguh-sungguh, sabar, guru pilihan, dan waktu yang lama. Orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka ia dijamin mudah masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, al-ilmu nur, ilmu cahaya. Kalau sudah mempunyai ilmu, maka hidup kita terasa luas dan terang. Karena di mana cahaya menerangi dunia yang penuh makhluk hidup, khususnya makhluk yang sempurna, yaitu manusia. Dan kita sebagai manusia harus mempunyai ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena dengan adanya ilmu, maka kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kata-kata ini salah, datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan apabila kata-kata ini benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan dilihat orangnya, dengarkanlah perkataannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudara Alvin yang sudah sangat berani dan bagus sekali berbicara di depan orang banyak. Dan penceramah selanjutnya, mari kita sambut ini dari ujung, rela datang ke ujung lagi. Demi apa? Demi menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Utlubul ilma walau bisin. Jerehegah ngepri ilmu walau sampai negeri Cina. Aja mengcina dikit yang pegedang enggak masih anak bareng wah. Selanjutnya yaitu saudari Ramisah bin Bapak Ramin dari ujung Etan. Waktu dan tempat kami persilakan. Nong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Yang saya hormati para alim ulama, ustadz wal ustazah, yang terhormat Bapak Haji Abdullah selaku pemimpin Majelis Ta'lim Majru'atul Iman, yang terhormat tokoh masyarakat, yang terhormat dewan juri, dan tidak ketinggalan pula bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta rasa syukur kita atas kehadirat Ilahi Robi, yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka acara Milad Majelis Ta'lim Majru'atul Iman yang ke-1 tahun. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, uswah kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Izinkan saya pada malam ini untuk menyampaikan yang saya ketahui, yaitu tentang menundukkan pandangan mata. Mata adalah sahabat sekaligus penuntun bagi hati. Mata mentransfer berita-berita yang dilihatnya ke hati, sehingga membuat hati berkelana karenanya. Karena melihat secara bebas menjadi faktor timbulnya keinginan dalam hati, maka syariat yang mulia ini telah memerintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang mengakibatkan akibat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah suci baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Ibnu Katsir rahimakumullah juga berkata, yang artinya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Dan janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang, dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Menundukkan pandangan merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Jika kita mengumbar pandangan mata kita, berarti kita telah mengumbar syahwat hati kita. Mata bisa berbuat durhaka dengan memandang, dan itulah yang disebut zina mata. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mata itu berzina, hati juga berzina. Mata berzina dengan memandang yang diharamkan, dan hati berzina dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Dan kemaluan adalah membenarkan dan mendustakan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih Saudari Ramisa. Sekedar info Bu, Pak, mohon jangan pulang dulu karena masih ada ini lagi ya yang akan maju lagi. Dan info juga bahwasanya besok yaitu acara milad atau ulang tahunnya ya. Jadi dimohon untuk kehadirannya lagi besok. Karena besok ada penceramahnya juga, dan besok itu acara inti ulang tahunnya. Kalau sekarang festivalnya Bu, Pak ya, tolong diramaikan. Baiklah, lomba pidatonya tinggal
berapa orang nih? Tinggal 2 orang, yaitu pertarungan sengit antara 2 orang ini. Mari kita sambut, yaitu saudara Ipul bin Bapak Jamal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ding. Kayak Ki Haji Jaman lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul Qur'an, para alim ulama, para ustadz, para kiai, khususnya Ketua DKM Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, guru saya Bapak Ustadz Haji Abdullah selaku pimpinan di Majelis Taklim Majro'atul Iman, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriwan, santriwati yang saya tidak bisa sebut satu persatunya, yang insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga